Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, zaman memang sudah memasuki dunia yang digital dan serba modern. Namun praktek-praktek santet masih saja dilakukan, terutama di negara kita tercinta Indonesia. Video ini dibuat supaya Anda bisa mewaspadai bahaya santet dan benda-benda yang biasa digunakan oleh para dukun. Praktek santet ini banyak digunakan orang lain untuk menyakiti hati, perasaan, bahkan fisik orang lain. Jika Anda memang menjumpai benda-benda semacam ini di rumah Anda, segera Anda ambil dan langsung dibuang dan dihanyutkan ke laut, supaya efek-efek yang ditimbulkan oleh benda-benda tadi bisa netral. Berikut 10 benda yang biasa digunakan sebagai media santet yang mungkin ada di rumah Anda. Yang pertama, bunga-bungaan. Bunga biasa digunakan sebagai media santet, seperti bunga kamboja, kembang gading, dan jantung pisang. Efeknya tidak main-main. Hal ini tergantung pada ritual yang biasa dilakukan oleh para dukun. Kedua, tali pocong. Tali pocong biasa digunakan sebagai media santet. Ilmu hitam yang tujuannya untuk mencelakai seseorang, mereka biasa menggunakan tali pocong. Bagian kepala tali pocong biasanya memiliki energi yang paling besar untuk mencelakai orang lain, bahkan bisa membunuh targetnya. Yang ketiga, batu, duri, angin, api, atau air. Media-media ini biasanya dicampur dan sangat sulit untuk dideteksi. Kalau tidak berhati-hati bisa fatal akibatnya. Jika merasakan hal-hal yang akibatnya kurang bagus dalam rumah tangga, segeralah berkonsultasi kepada para ustadz yang berkompeten dalam bidang syariah. Nomor 4, tanah kuburan. Tanah kuburan juga biasa digunakan oleh para dukun sebagai media untuk santet. Bukan sembarang kuburan, tetapi yang biasa dipakai oleh mereka adalah kuburan orang-orang yang meninggal secara tidak wajar. Jika rumah Anda ditemukan dan ditanami santet dengan tanah kuburan, biasanya efek yang ditimbulkan keluarga Anda akan menjadi panas. Rumah tangganya bisa berantakan, suami istri sering marah-marah, usahanya tidak lancar dan seret, dan bisa minggat dari rumah tersebut. Yang kelima adalah raja. Raja yang dimaksud di sini yakni seperti tulisan-tulisan kuno, huruf Jawa gundul, dan bahkan huruf Arab dengan pola-pola tertentu. Yang keenam, buhul. Buhul yang digunakan santet biasanya berupa ikatan rambut, tali-tali temali, ataupun media seperti benang dan kawat. Model dari buhul biasanya berbentuk tali temali dan bisa digunakan sebagai media santet kalau diberi dengan mantra-mantra khusus. Yang ketujuh adalah boneka. Media boneka juga bisa digunakan untuk santet. Biasanya di dalamnya terdapat foto, guntingan-guntingan kuku, bahkan guntingan-guntingan rambut pada bagian-bagian tertentu. Boneka ini bahkan dalam prakteknya bisa disakiti dan dicoblos, sehingga target yang dituju akan turut merasakan sakit yang sama. Nomor ke-8 adalah hewan. Hewan yang digunakan sebagai media santet bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan hewan melata seperti ular atau kalajengking, bahkan kelabang. Ada juga jenis santet yang menggunakan media seperti burung, bahkan ayam. Yang ke-9 adalah benda-benda tajam. Benda tajam di sini bisa berupa paku, kawat, keris, atau pecahan-pecahan kaca dan beling. Bagi orang yang sudah terbiasa dan ahli di bidang ilmu hitam dan persantetan, media-media tadi bisa mereka gunakan sebagai media santet untuk dikirim kepada targetnya. Ke-10, kain mori atau kain kafan. Modelnya seperti dipocong. Mori itu diibaratkan targetnya dan diberi tali. Kadang kain mori ini dipendam, ditaruh di halaman atau dimasukkan ke dalam rumah, tapi dengan cara tersembunyi. Nah, itulah tadi 10 benda yang biasa digunakan
sebagai media santet. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.